Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Edo Frando, NIM 21086158. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ontologi yaitu ilmu yang membahas tentang hakikat ilmu dari segala sesuatu yang ada, baik itu nyata maupun tidak nyata. Ontologi terbagi, hakikat ontologi ada dua. Yang pertama hakikat kuantitatif dan hakikat kualitatif. Hakikat kuantitatif yaitu mempertanyakan tentang apakah kenyataan itu bersifat jamak atau tunggal. Yang kedua, kualitatif, yaitu mempertanyakan apakah kenyataan itu memiliki kualitas seperti warna, bentuk, dan lain-lain. Beberapa bidang yang ada pada ontologi. Yang pertama bidang monoisme, yaitu aliran yang mempercayai segala hakikat yang ada, baik asa maupun rohani. Yang kedua, dualisme, kelompok yang meyakini tentang hakikat materi dan hakikat jasmani. Yang ketiga, materialisme, aliran yang meyakini atau yang mempercayai yang ada atau yang nyata itu hanyalah hakikat materi, dan yang lain seperti hakikat roh itu tidak nyata. Aliran ini lebih mempercayai materi daripada roh. Yang keempat, idealisme. Idealisme disebut juga dengan spiritualisme. Spiritualisme ini aliran yang mempercayai tentang hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu atau yang beraneka warna berasal dari roh. Yang kelima, agnostisisme. Paham yang menganggap bahwa manusia itu memahami segala sesuatu hakikat yang ada, baik itu hakikat materi maupun hakikat rohani. Kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi membahas tentang pengetahuan, justifikasi, dan keyakinan. Istilah epistemologi ini pertama kali ditemukan oleh filsuf Skotlandia yang bernama James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Beliau berpendapat bahwa epistemologi adalah cabang dari filsafat yang bertujuan untuk menemukan makna dari pengetahuan yang sesungguhnya. Epistemologi ini berfungsi untuk membantu manusia dalam memecahkan persoalan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Jadi, jika seseorang paham akan pengetahuan, maka orang tersebut akan bisa memecahkan persoalan yang ada pada kehidupannya. Yang kedua, agar manusia lebih berpikir kritis atau lebih berpikir luas tentang epistemologi ini atau pengetahuan. Epistemologi menurut para ahli. Yang pertama menurut Abdul Munir Mulkan. Beliau menyatakan bahwa epistemologi adalah segala macam bentuk pemikiran manusia yang mempertanyakan dari mana asal-usul pengetahuan itu diperoleh. Yang kedua, menurut Mujamil Kumal, beliau berpendapat bahwa epistemologi adalah bagian dari filsafat yang mempelajari tentang arah dan kodrat dari pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, menurut Anton Becker, epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang ruang lingkup dan serta hakikat dari pengetahuan itu sendiri.
Yang keempat, menurut Ahmad Karir Zubair, beliau berpendapat bahwa epistemologi dari ilmu yang mempelajari dan mempersoalkan apa itu pengetahuan dan dari mana pengetahuan itu diperoleh atau didapatkan. Yang kelima, menurut Jujur Surya Sumantri, epistemologi adalah pola pikir manusia dalam menemukan dan memperoleh ilmu pengetahuan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani aksion yang berarti nilai, logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah cabang dari filsafat yang mempertanyakan bagaimana cara manusia menggunakan ilmu yang didapat atau yang diperolehnya. Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendesak. Yang pertama, etika. Etika adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang masalah-masalah seperti moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Yang kedua, estetika merupakan bidang studi manusia yang mempelajari atau membahas tentang hakikat dari nilai suatu keindahan. Menurut Bramel, ada 3 bagian dari aksiologi. Yang pertama, moral. Moral yaitu mencakup tindakan seperti kedisiplinan, akhlak dan budi pekerti serta etika. Yang kedua aesthetic expression, yaitu keindahan dalam berekspresi. Yang ketiga ada social politic life, merupakan kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik, atau maksud lainnya manusia itu adalah makhluk sosial. Maka manusia tidak akan bisa hidup sendiri, melainkan membutuhkan orang lain untuk bisa mempertahankan kehidupannya. Itulah materi singkat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.